Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kiai Muhammad Hasan Mutawakin Allah SHMM selaku pengasuh dan Ketua Yayasan Pendidikan Zainul Hasan Genggong, dan yang kami hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Bapak Dr. Abdul Aziz BAMAG, dan yang kami hormati dosen pembimbing tugas akhir pembimbing 1 dan pembimbing 2 Bapak Ainul MPDI dan Bapak Farih Purwantoro MPD. Dan tak lupa juga kepada kedua orang tuaku tercinta yang selalu memberikan doa dan juga dukungan hingga bisa berada di tahap yang sekarang ini. Saya atas nama Muhammad Khalilur Rahman dari Prodi PAI kelas C semester 8 akan mengikuti ujian seminar proposal tugas akhir Universitas Islam Zainul Hasan Genggong tahun akademik 2025-2026 yang berjudul Internalisasi Nilai Religius Peserta Didik melalui Program Amaliyah Keagamaan di MTS Miftahul Ulum Probolinggo. Langsung saja pada bab 1 yaitu latar belakang masalah. Di sini internalisasi nilai religius peserta didik merupakan proses penting dalam pendidikan Islam. Jadi bagaimana sekiranya peserta didik itu tidak hanya ditekankan pada pemahaman kognitif saja, melainkan juga sekiranya adanya penghayatan dan juga nilai-nilai tersebut terpraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam internalisasi nilai religius peserta didik, yang memiliki peran strategis itu adalah diantaranya sekolah atau lembaga pendidikan Islam. Salah satunya yaitu MTS Miftahul Ulum. Dalam menginternalisasi nilai religius peserta didik, MTS Miftahul Ulum itu melalui program amaliyah keagamaan seperti pembacaan surah Al-Waqiah, sholat duha, doa sebelum dan sesudah belajar, sholat duhur berjamaah, dan juga kegiatan istighosah. Namun, hasil pengamatan menunjukkan adanya perbedaan internalisasi nilai religius di kalangan peserta didik. Sekitar 60% menunjukkan religius yang konsisten dan 40% lainnya menjalankannya program amaliyah tersebut secara mekanisme saja. Kemudian selanjutnya alasan pemilihan judul. Nah, jadi alasannya ialah yang pertama, pentingnya penanaman nilai religius dalam pembentukan karakter peserta didik. Yang kedua, program amaliyah keagamaan merupakan metode pembiasaan yang efektif dalam pendidikan Islam. Kemudian yang ketiga, MTS Miftahul Ulum memiliki kegiatan keagamaan yang cukup intensif dan menarik untuk diteliti. Dan yang keempat yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pendidikan karakter religius di madrasah. Kemudian selanjutnya yaitu fokus masalah. Untuk subjeknya yaitu peserta didik kelas 7 sampai kelas 9 MTS Miftahul Ulum Probolinggo. Nah, kemudian ada variabel X dan juga variabel Y. Ada yang mempengaruhi dan ada yang dipengaruhi. Untuk variabel X-nya ialah program amaliyah keagamaan dan variabel Y-nya adalah internalisasi nilai religius peserta didik. Untuk lokasinya yaitu di MTS Miftahul Ulum Probolinggo. Kemudian selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini ada 3. Yang pertama, bagaimana pelaksanaan program amaliyah keagamaan di MTS Miftahul Ulum Probolinggo. Kemudian yang kedua, bagaimana internalisasi nilai religius peserta didik di MTS Miftahul Ulum Probolinggo. Nah, yang terakhir, bagaimana internalisasi nilai religius peserta didik melalui program amaliyah keagamaan di MTS Miftahul Ulum Probolinggo. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Ada 3 juga, yaitu yang pertama mendeskripsikan pelaksanaan program amaliyah keagamaan di MTS Miftahul Ulum Probolinggo. Kemudian yang kedua mendeskripsikan internalisasi nilai religius peserta didik di MTS Miftahul Ulum Probolinggo. Nah, yang terakhir mendeskripsikan internalisasi nilai religius peserta didik melalui program amaliyah keagamaan di MTS Miftahul Ulum Probolinggo. Kemudian ada manfaat penelitian, ada 2 macam, yaitu ada manfaat teoritis, ada manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis yaitu sebagai pengembangan pengetahuan ilmiah tentang internalisasi nilai religius dalam pendidikan Islam. Sedangkan manfaat praktis yaitu yang pertama bagi madrasah sebagai evaluasi program keagamaan. Nah, jadi bisa dievaluasi dan juga bisa dikembangkan nantinya. Kemudian yang kedua bagi guru yaitu sebagai referensi strategi pembinaan religius. Kemudian yang terakhir bagi peneliti selanjutnya yaitu sebagai referensi penelitian yang sejenis, baik berupa tentang internalisasi nilai religius maupun program amaliyah keagamaan. Kemudian kajian terdahulu, di sini ada 5 kajian. Nah, di sini ada 5 kajian yang berbeda-beda. Kemudian ada yang dari menggunakan budaya pesantren dan juga lain-lain. Kemudian bab 2 kajian teori. Yang pertama yaitu pengertian internalisasi nilai religius peserta didik.
Dari berbagai pengertian yang sudah saya ambil dari jurnal maupun yang lainnya dapat disimpulkan ialah proses penanaman, pembiasan, dan penghayatan nilai-nilai ajaran agama kepada peserta didik secara sadar dan sistematis sehingga nilai tersebut tertanam dalam keyakinan, membentuk kesadaran spiritual serta terwujud dalam sikap dan perilaku religius dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu untuk pengertiannya. Kemudian ada sebuah hadis yang berkaitan dengan internalisasi nilai religius peserta didik, yakni an Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bisolati wa hum abna'u sab'i sinina wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa fariqu bainahum fil madaji'. Nah, di sini hadis Rasulullah yaitu dari Amr bin Syu'aib, yaitu dari bapaknya dan dari kakeknya. Rasul berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perintahkanlah anakmu untuk melakukan sholat jika sudah berumur 7 tahun. Dan pukullah jika tidak melaksanakannya di umur 10 tahun. Dan pisahkanlah mereka dari tempat tidurnya. Kemudian untuk tujuannya yaitu dapat disimpulkan dari berbagai tujuan, yaitu menanamkan nilai-nilai keagamaan ke dalam diri peserta didik, membentuk kesadaran dan komitmen spiritual, membentuk karakter dan akhlak mulia. Kemudian metode internalisasi nilai religius. Nah, itu melalui penanaman, pembiasaan, dan penghayatan. Itu metodenya. Kemudian indikator nilai religius peserta didik yaitu seperti sholat duha, pembiasaan pembacaan sholat al-waqiah, pembacaan doa sebelum dan sudah belajar, sholat duhur berjamaah, dan juga istighosah. Kemudian selanjutnya yaitu pengertian dari program amaliyah keagamaan. Nah, dari berbagai pengertian dapat disimpulkan pengertiannya adalah serangkaian aktivitas keagamaan yang dirancang dan dilaksanakan secara terjadwal dalam lingkungan sekolah untuk membiasakan peserta didik melakukan ibadah dan praktik keislaman secara rutin sehingga memperkuat pemahaman, penghayatan, dan nilai religius peserta didik melalui pengalaman spiritual yang nyata. Kemudian macam-macamnya dari program amaliyah. Nah, seperti pembiasaan sholat duha, pembacaan surah Al-Waqiah, kemudian sholat duhur berjamaah, dan yang lainnya. Kemudian tujuan dari program amaliyah keagamaan yaitu membentuk keimanan dan ketakwaan peserta didik, menanamkan dan menginternalisasikan nilai religius, dan juga yang terakhir membentuk karakter dan akhlak yang mulia. Kemudian indikatornya dari program amaliyah keagamaan, yaitu terdiri dari perencanaan program, pelaksanaan program, metode pembiasaan, evaluasi program, faktor pendukung, dan juga penghambat. Kemudian pada kerangka konseptual, nah di sini yang pertama ada program amaliyah keagamaan. Nah, dapat diinternalisasikan melalui proses, ada 3 proses, yaitu penanaman, pembiasaan, dan juga penghayatan. Kemudian selanjutnya ada 2 indikator, baik dari indikator internalisasi nilai religius peserta didik dan juga program amaliyah keagamaan. Dan kemudian yang terakhir yaitu kedua indikator menimbulkan dampak program amaliyah keagamaan terhadap internalisasi nilai religius peserta didik. Kemudian bab 3 yaitu metode penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian di sini menggunakan kualitatif deskriptif. Kemudian kehadiran peneliti yaitu peneliti bertindak sebagai instrumen utama, terlibat langsung dalam seluruh proses penelitian mulai dari perencanaan dan pengumpulan data hingga analisis dan penarikan kesimpulan. Kemudian data dan sumber data penelitian, yaitu ada data dari data primer dan juga data sekunder. Data primer terdiri dari kepala madrasah, guru, peserta didik, dan pihak terkait lainnya. Kemudian data sekunder yaitu berasal dari dokumen resmi madrasah seperti profil, visi misi, dan juga struktur organisasi. Kemudian ada juga dokumen program amaliyah keagamaan termasuk jadwal kegiatan, pedoman pelaksanaan, dan laporan kegiatan. Kemudian arsip kegiatan keagamaan seperti foto, catatan kegiatan, laporan dokumentasi, dan juga dokumen pendukung lainnya. Kemudian teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara mendalam, dan juga dokumentasi. Kemudian teknik analisis data yaitu melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan juga verifikasi. Dan yang terakhir yaitu pengecekan keabsahan data, yaitu kredibilitas data, triangulasi, dan juga dependibilitas. Sekian dari saya, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.